Bersama I'm Mr. Worka, kita kembali di Swallowed Star. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat Luo Feng yang dapat upgrade kekuatan, mulai dari plat logam dewa api yang bikin Luo Feng bisa pakai armor general perak sama sayap Siwu pakai tubuh manusianya, dan bahkan dia juga dapat undangan buat bergabung jadi anggota aliansi manusia dan menggunakan identitas Yang. Dan di sanalah Luo Feng beli armor klan dewa api lainnya, yakni Golden Armor. Armor emas yang sangat berguna buat Luo Feng dan digunakan oleh Behemoth. Mengingat armor perak yang Behemoth pakai kan udah dipakai sama Luo Feng. Bersama dengan Ye Chen dan Xing Huan, Luo Feng yang kembali ke benua Yanji berhasil menemukan menara suci. Namun sempat terjadi bentrokan di antara tim jagoan dengan ras mesin. Setelah membenturkan serangan masing-masing, Raja Ye Chen memulai sesi negosiasi dengan ras mesin. Mengingat mereka membutuhkan 6 token yang dimiliki oleh kedua belah pihak, ada baiknya mereka untuk bekerja sama untuk membuka menara suci terlebih dahulu dan menghentikan pertarungan untuk sejenak. Untuk meyakinkan pihak musuh, Ye Chen berkata kalau dia mau, dia bisa saja kabur membawa token kunci yang dibutuhkan pakai teleportasi dan menghilang sampai benar-benar luput dari deteksi musuh. Dengan demikian maka Zueka sama teman-teman yang gak bakalan diuntungkan karena tak bisa memasuki menara suci. Dalam sesi negosiasi tersebut, Zueka meminta pendapat Raja Lonceng Ungu alias Zizong. Setelah menimbang-nimbang kekuatan yang dimiliki oleh ras manusia dan merasa jika pihaknya lebih punya banyak kekuatan, pada akhirnya Zizong setuju untuk bekerja sama. Hanya sampai mereka membuka pintu masuknya saja sebelum akhirnya mereka kembali baku hantam untuk memperebutkan harta yang tersimpan di dalam menara suci. Ketiga ras mesin yang punya lebih banyak informasi terkait menara suci jalan di depan, masuk menembus dinding bangunan yang nampak cuma sekedar dekorasi. Bangunan luar itu seperti air yang bisa dilewati dengan mudahnya. Masuk ke dalamnya, mereka langsung dihadapkan dengan sebuah lorong tua yang mengerikan. Terdapat banyak sekali tulang belulang berserakan di lantai yang diketahui merupakan tulang penduduk asli kuno ras Yanji. Dari penjelasan Xing Huan, didapati bahwa dulu para Universe Venerable dari 4 ras puncak melakukan penyerangan menyapu benua Yanji dengan menggunakan serangan jiwa. Dan tulang belulang itu adalah orang-orang dari ras Yanji yang bermaksud untuk bersembunyi di menara suci. Hanya saja mereka mati karena menara suci tidak dapat menangkal serangan jiwa. Pakai gelombang frekuensi suara buat ngobrol supaya nggak kebaca lawan. Ye Chen yang melihat-lihat mayat-mayat di sana sama sekali tidak bisa menemukan cincin penyimpanan ataupun perlengkapan musuh yang berharga, menunjukkan kalau para ras mesin itu pasti sudah mengambil barang-barangnya dan melakukan penyelidikan tentang menara suci tersebut. Karena musuh lebih mengenal tempat ini, Ye Chen meminta timnya untuk tetap berhati-hati. Setelah melalui lorong yang dipenuhi oleh banyak tulang belulang, mereka kemudian tiba di sebuah ruangan yang merupakan pintu masuk utama menara suci. Dinding ruangan memiliki ukiran prasasti tak dikenal serta banyak pula patung-patung besar yang menghiasi area dan sebuah altar. Untuk membuka gerbang masuk, setiap dari mereka yang membawa 1 token kemudian menyebar mengelilingi altar. Bersamaan dengan Ye Chen yang kasih tahu rekan-rekannya setelah mereka masuk nanti dia akan berhadapan dengan Chang Jin, dan jika situasinya semakin berbahaya, Xing Huan diminta akan langsung pakai kemampuan teleportasinya buat kabur. Hanya saja pihak manusia sama sekali nggak tahu informasi yang diketahui sama musuh. Ketiga ras mesin itu pede baku hantam setelah mereka melewati pintu masuk inti, sebab dari database yang dikumpulkan sama ras mesin, di dalam menara suci terdapat pembatasan kekuatan hukum. 6 token yang dibawa oleh masing-masing pejuang mengambang dan saling mendekat ke arah altar, menariknya seperti magnet. Sebelum akhirnya token-token itu bergabung satu sama lain, membuat altar menyala sebelum akhirnya gerbang besar menuju area inti pun terbuka. Dan disinilah situasi kembali menjadi tegang.
Sementara itu di sebuah pos pantau, seorang alien yang ternyata berasal dari ras Yanji yang katanya udah punah mendeteksi kehadiran para penyusup yang masuk ke menara suci. Sosok dari ras Yanji satu ini namanya Menbu. Habis ngelihat ada musuh yang memasuki tempat tersebut, Menbu pun cabut dari pos pantaunya. Di area luar benua utama Yanji terdapat sebuah bintang yang bernama Kerajaan Ilahi Ras Yanji. Sebuah bintang yang jika dilihat dari luar sama sekali tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Namun faktanya, tempat tersebut digunakan oleh sisa-sisa ras Yanji yang masih hidup. Menbu datang ke sana untuk memberikan laporan kepada tetua dan lordnya jika dia telah menemukan penyusup di Menara Suci. Laporan tersebut membuat kaum ras yang punya 4 tangan ini pada kaget bukan main. Jika seorang tetua tanya ke Menbu, apakah laporan itu benar? Dan ya, tentu saja Menbu sangat yakin kalau ada para penyusup yang datang ke Menara Suci. Bukannya takut, justru tetua Chika merasa sangat senang dengan kehadiran para penyusup tersebut. Setelah sekian lama terus bersembunyi dan bertahan hidup dengan susah payah, akhirnya kini mereka kembali mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan apa yang seharusnya jatuh ke tangan mereka. Di tengah kegembiraan tersebut, Lord Yanji, Pue, berkata jika garis keturunan tim kecil mereka telah bertahan sampai detik ini dan sudah berkembang setelah melalui tahun-tahun yang sangat panjang. Namun sayangnya di antara generasi baru tidak ada satupun Immortal King yang terlahir. Hal itu disebabkan karena mereka tak memiliki token masuk ke dalam Menara Suci. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan teknik rahasia peninggalan ras mereka yang ada di ruang warisan Menara Suci. Dan karena para penyusup itu masuk ke dalam Menara Suci, sangat jelas kalau mereka sudah mengumpulkan semua tokennya. Selama bisa mendapatkan token, maka ruang warisan akan terbuka. Dan jika mereka bisa mendapatkannya, maka ras Yanji bisa kembali bangkit. Ternyata kasihan juga nasib ras Yanji ini, teman-teman. Setelah melihat keadaan, ras Yanji sekarang tahu kalau yang masuk ke dalam menara itu ras manusia sama ras mesin. Karena musuh ras asing itu kuat-kuat, Lord Pue sama tetua Chika akan tetap tinggal. Sementara Menbu diminta untuk pergi memberitahu Immortal King lainnya untuk bersiaga di kerajaan ilahi mereka. Si tetua dan Lord akan mempercayakan tempat tersebut kepada Menbu dan yang lainnya. Kalau terjadi kecelakaan sama tetua dan Lord, Menbu sempat pengen nolak karena kedua petingginya pengen turun langsung buat baku hantam. Tapi keputusan tetua dan Lord tidak bisa diganggu gugat. Menbu yang sangat khawatir hanya bisa berharap kalau keduanya bisa kembali dengan selamat. Si tetua sama Lord malah pede, janji kalau mereka bakalan selamat dan bawa pulang warisan dari Menara Suci yang memang harus punya mereka. Kembali ke Luofeng bersama ras mesin dan rekan timnya, mereka kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan, berkeliling sebentar sebelum akhirnya muncul sebuah lorong bercabang. Sangat jelas jika itu merupakan jalan masuk yang akan membawa mereka menuju tempat harta karun. Ye Chen sama Chang Jin bergerak duluan, paling depan sambil membenturkan serangan satu sama lain masuk ke dalam lorong, diikuti sama dua ras mesin di belakangnya, Zueka sama Zizong. Sementara itu pas mau aktifin kekuatan teleportasinya buat bergerak cepat, Xing Huan gak bisa melakukannya. Dia baru tahu kalau ada pembatasan hukum yang sangat kuat di sana. Di dalam ruang terkunci itu, dia tidak bisa melakukan teleportasi. Terus menelusuri tiap lorong sambil berantem. Chang Jin di depan lepasin kekuatan listriknya buat jatuhin Ye Chen. Akan tetapi Ye Chen gak kena damage karena dia lebih dulu menyelimuti tubuhnya pakai kekuatan api. Di sisi lain, ketika Zueka dan Zizong mau dikejar sama Luofeng yang bergerak dengan begitu cepatnya, Zizong melepaskan serangan senjata terbang jarak jauh. Serangan yang hampir menutupi lorong itu seakan tak memiliki celah untuk bisa menghindarinya. Akan tetapi Luofeng bisa melaluinya dengan menggunakan teknik movement resonansi alam semesta, melewati serangan lawan tanpa cedera sebelum akhirnya melewati kedua ras mesin itu.
Luo Feng yang bergerak di depan berhenti sebentar ketika dia menemukan sebuah pintu. Dan ya, tempat tersebut merupakan tempat di mana harta karun yang menjadi bahan rebutan tersimpan. Terdapat 3 altar yang berdiri, masing-masing terdapat 1 peti harta. Ketika Luo Feng mendekatinya, terdapat suara sistem ruangan yang kasih tahu kalau peti harta itu mengandung sistem deteksi dan hanya bisa dibuka oleh anggota ras Yanji. Harta yang disembunyikan dan diharapkan untuk bisa membantu ras Yanji kembali bangkit setelah melalui masa lalu yang pahit. Ah, bodoh amat, pikir Luo Feng yang langsung ngangkut ketiga harta itu ke dalam penyimpanannya. Hal itu bertepatan dengan Zueka sama Zizong yang tiba di sana. Kembali ke tetua Cika sama Lord Pue yang masih ingat dulu, kalau bukan karena teleportasi darurat ke kerajaan ilahi mereka pasti sudah hancur sepenuhnya dalam pemusnahan massal yang dilakukan sama keempat ras puncak. Makanya sekarang sang Lord sangat pengen membabat ras mesin sama ras manusia yang masuk ke menara suci. Si tetua sama Lord punya keuntungan di mana musuh masih belum mengetahui keberadaan mereka. Makanya keduanya nggak boleh ketahuan sampai menit terakhir. Dan yang perlu dilakukan itu gampang. Tunggu saja sampai ras mesin sama manusia itu pada berantem sampai pada mokat. Baru dah keduanya muncul. Chang Jin yang ada di lorong yang sama Ye Chen dan dapat kabar kalau Luo Feng dapetin hartanya langsung putar balik. Tentu saja Ye Chen juga langsung ngikutin Chang Jin. Di sisi lain, Luo Feng yang terpaksa harus berantem menggunakan tanaman anggur awan buat menangkal serangan Zizong yang menggunakan tanaman bunga iblis darah tingkat Marquis. Tapi untuk bisa kabur gak semudah itu. Ada Zueka yang datang bersama dengan robot mesinnya dan melepaskan serangan laser dari berbagai arah kepada Luo Feng. Beberapa luka terpaksa diterima sama Luo Feng yang harus mendapatkan pengepungan. Tapi di tengah itu semua muncul Xin Huang yang datang menjemput Luo Feng agar bisa keluar dari ruang pengepungan. Dan pada akhirnya pengejaran pun kembali berlanjut di lorong. Sementara Luo Feng bergerak paling depan sebagai pembawa harta, di arah belakang Xin Huang bertugas untuk memperlambat pergerakan Zueka sama Zizong. Meskipun sudah ketinggalan, Zueka masih menyimpan beberapa cara. Dia kemudian mengaktifkan robot mesin yang dia siapkan untuk menghadang jalan Luo Feng dari arah depan. Serangan laser dadakan yang muncul sempat menghentikan pergerakan Luo Feng dan Xin Huang. Dan ketika kedua musuh menyusul, pihak jagoan pun harus menerima serangan dari dua arah. Luo Feng menahan serangan Zueka dan Zizong pakai perisai dewa binatangnya, sementara Xin Huang nahan serangan robot mesin dengan memantulkan dan membuka celah ke dimensi lain. Setelah menghempaskan musuh di dua arah, kedua jagoan pun punya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi baru mau kabur, tahu-tahu ada lesatan pedang terbang dengan kekuatan listrik yang mengalir melewati Luo Feng dan menembus tubuh Xin Huan. Tubuh Xin Huan pun hancur, meskipun nanti bisa respawn lagi sih. Begitupun dengan Luo Feng yang didorong mundur dan terkena serangan pedang listrik Chang Jin. Tapi ada yang aneh, nggak kayak Xin Huan. Luo Feng ini tubuhnya nggak hancur pas kena serangannya. Inilah yang bikin Chang Jin ngerasa heran. Pertahanan Luo Feng nyatanya sangat kuat. Baru aja respawn, Xin Huan langsung pengen dikeroyok musuh. Tapi sebelum itu Ye Chen datang dan memberikan bantuan melepaskan kekuatan ledakan api untuk menghempaskan musuh sebelum akhirnya kembali adu tinju sama Chang Jin. Kedua adik kakak tersebut kemudian melakukan combo. Sementara si adik menghalau serangan Chang Jin pakai perisai dimensi, si adik juga menggunakan teleportasi jarak dekatnya supaya si kakak bisa mendaratkan serangannya ke Chang Jin. Dua combo adik kakak tersebut membuat Chang Jin dibuat terdorong mundur.
Ketika Zizong sama Zuekan nargetin Shin Huang, Luo Feng muncul memberikan bantuan dan musuh bisa didorong mundur. Karena pengejaran masih belum berakhir, Ye Chen minta adiknya sama Luo Feng untuk pergi duluan, sedangkan dia akan menahan musuh, terutama Chang Jin yang tidak dapat mereka atasi. Dan begitulah ending dari episode kali ini teman-teman. Like jika suka, dislike jika nggak suka, dan terima kasih.